Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sukacita dan juga syukur kami bisa menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru dengan berkat baru, kemurahan baru dan anugerah baru. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema yang besar, tema yang sama, yaitu tentang bagaimana kita hidup sebagai seorang murid Kristus. Dengan tema ini mari kita merenungkan kualitas-kualitas karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang murid Kristus. Dan teks yang kita lihat di kesempatan ini adalah Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang ke-4 dan juga ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dari dua ayat ini kita membahas atau mendapatkan dua pelajaran tentang bagaimana seorang murid Kristus itu hidup. Di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima di sini dijelaskan bahwa ada kualitas yang berkaitan atau bersoal dengan lidah, tetapi juga bersoal dengan telinga. Seorang murid Kristus yang pertama yang akan kita renungkan hari ini adalah seorang murid Kristus adalah seorang yang bisa hidup dengan perkataan-perkataan yang membangun atau kualitas yang berkaitan dengan lidah. Dikatakan di sana, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Bagaimana lidah seorang murid itu? Bagaimana seorang murid Kristus menggunakan lidahnya? Kalau kita sekali lagi memahami bahwa konsep tentang murid berarti orang yang menjadi murid itu adalah orang yang sedang belajar dari seorang yang dia yakini sebagai guru, sebagai sumber teladannya. Jadi apa yang menjadi konsep, pola pikir, gaya hidup, termasuk perkataannya, itu berusaha diteladani sedemikian rupa, bahkan perkataan guru itu menjadi perkataan sang murid. Nah, seorang murid bukan hanya berusaha menggemakan atau kembali menghidupkan perkataan-perkataan sang guru melalui perkataannya, tetapi juga seorang murid adalah seorang yang hidupnya melalui apa yang dia katakan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi seorang murid itu punya tanggung jawab di dalam menggunakan perkataan lidahnya dengan dimensi vertikal, berhubungan dia dengan Tuhan, bagaimana perkataan Tuhan harusnya menjadi perkataannya. Jadi yang dikatakan adalah kebenaran sesuai dengan yang dikatakan sang guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Tetapi seorang murid juga adalah orang yang bisa menggunakan perkataannya dengan baik sehingga orang yang letih, orang yang kehilangan pengharapan, orang yang putus asa, dikatakan di sana mendapatkan semangat baru, mendapatkan kekuatan baru. Seperti halnya sang guru agung kita Yesus Kristus yang memberikan kekuatan, memberikan nasihat, memberikan energi baru kepada orang-orang yang kehilangan pengharapan. Demikianlah seorang murid harus bisa menggunakan perkataannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan perkataan yang mematikan, bukan perkataan yang melukai, bukan perkataan yang mengintimidasi, tetapi sebaliknya perkataannya digunakan untuk membangun, untuk memberi dorongan, untuk memberi semangat, untuk memberi orang lain itu gairah kehidupan dan juga menemukan kebenaran melalui perkataannya. Seorang murid yang pertama adalah yang kita pelajari di hari ini, mampu menggunakan lidahnya dengan hikmat, dengan tepat. Bagaimana caranya? Seorang murid menggunakan lidahnya untuk kembali menggemakan perkataan-perkataan sang guru. Seorang murid juga menggunakan lidahnya untuk memberikan semangat, memberikan penguatan kepada sesamanya. Kiranya ini juga menjadi kualitas dan karakter kita ketika kita menjadi pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas hari yang baru ini. Dialah perkataan kami, lidah kami gunakan sebagai seorang murid yang bijak dan berhikmat. Kami menggemakan perkataan-perkataan-Mu, tetapi juga kami memberikan kekuatan kepada orang yang letih lesu dan kehilangan semangat. Berkat dan anugerah Tuhan atas kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa.